Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi memperpanjang PSBB tingkat provinsi hingga 26 Juni 2020 mendatang, khusus untuk kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi. Ini mengikuti rentang waktu PSBB dari Pemprov DKI Jakarta, yakni hingga 2 Juli 2020. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan reproduksi COVID-19 dalam 2 pekan terakhir di sana. Dalam evaluasi virus COVID-19 beredar di perkotaan, mayoritas di Bodebek dan juga Bandung Raya. Lalu apa strategi Pemprov Jawa Barat untuk terus menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di pusat-pusat keramaian seperti pasar? Kita akan membahasnya malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui video conference. Ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat saja di sana, Kang. Dan juga ada Pak Ngadiran, Waketum APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Pak Ngadiran, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Emil, Assalamualaikum Kang Emil. Penghadiran sehat-sehat, doa dari saya. Alhamdulillah sehat Kang. Baik, dan kita nanti juga akan mengundang Pandu Riano, epidemiolog Universitas Indonesia. Dr. Pandu. Selamat malam. Ya, selamat malam Dr. Pandu. Emil dan Pak Ngadiran. Pak Pandu, sehat-sehat Pak Pandu. Ya, selamat malam Dr. Pandu. Baik, kita ke Kang Emil terlebih dahulu. Kang Emil, ini PSBB proporsional di Jawa Barat ada 3 kategori begitu ya, yang 26 Juni sampai 2 Juli dan juga yang masih ada di zona kuning begitu. Apa pertimbangan dari PSBB yang berbeda-beda ini, Kang? Ya, jadi Jawa Barat sampai hari ini masuk kategori terkendali, bahkan dalam beberapa hari terakhir kan angkanya di belasan kasus berbanding terhadap 50 juta. Angka reproduksi COVID juga selalu masih di bawah 1, sudah 1 bulan terakhir, walaupun fluktuatif ya, dan memang ada kenaikan tapi masih di bawah 1. Nah, dari awal kita ini sangat ilmiah, salah satunya Pak Pandu Riono ini menjadi narasumber kami bagaimana mengambil keputusan. Nah, akhirnya salah satu keputusan yang kita sepakati adalah bahwa dosis dari PSBB itu tidak boleh dipersamakan tergantung dari penularannya. Maka Bodebek itu klasternya Jakarta, maka kebijakannya harus persis sama seperti kebijakan Jakarta supaya satu frekuensi. Kemudian ada Bandung Raya, itu klaster berikutnya, itu juga harus satu frekuensi. Kemudian di luar 2 itu, karena ternyata kesimpulannya COVID di Jawa Barat beredarnya hanya mayoritas di 2 metropolitan tadi. Nah, oleh karena itu, karena ada 3 situasi, maka kita lakukan 3 treatment yang berbeda. Tapi bagaimana dasarnya? Satu, berdasarkan indeks yang tadi salah satunya reproduksi COVID. Kemudian kita bikin level kewaspadaan ada 5. Ada hitam, merah, kemudian kuning, biru, dan hijau. Nah, per hari ini sudah 15 kota kabupaten sudah kategori biru, kemudian kalau kuning ada di 12. Nah, oleh karena itu keputusannya adalah kepada yang masih kuning, kita perpanjang PSBB supaya bisa ke biru dan hijau. Karena hasilnya memang PSBB sangat efektif, tapi punya pengorbanan yaitu ekonomi. Nah, disinilah sebagai pemimpin kita paham tidak mudah karena harus hanya kesehatan, darurat ekonomi juga luar biasa. Maka kita menyeimbangkan. Maka Bodebek disarankan karena mayoritasnya masih kuning untuk terus PSBB mengikuti jadwal DKI. Kemudian yang zona kuning non Bodebek itu mengikuti jadwal inkubasi secara umum yaitu sampai tanggal 26 Juni. Sementara yang zona biru kepada kelurahannya yang skala mikro tetap diperpanjang, tapi yang sudah secara umum membaik bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nah, kira-kira begitu urutannya. Baik. Sehingga di masa depan juga selama masih ada kuning sesuai saran epidemiolog juga kami akan meneruskan PSBB ini sampai semua yang kuning ini bisa bergeser ke biru dan mudah-mudahan ke hijau. Kira-kira itu cara Jawa Barat melakukan keputusan dalam mengendalikan COVID tapi juga pelan-pelan ekonomi dibuka agar ekonomi bisa berjalan seperti harapan mungkin pedagang pasar, tentulah dengan protokol kesehatan seperti tadi saya mengecek ke pasar, kemarin ke Pangandaran dan sebagainya, memastikan protokol ketat dan bertahap ya. Definisi bertahap itu adalah dimulai dulu dari risiko rendah kesehatan. Maka industri perkantoran minggu kemarin sudah, nah masuklah minggu ini ekonomi risiko
tinggi sebenarnya, yaitu ekonomi yang persentuhan orangnya ganti-ganti seperti perdagangan, masuk ke pasar, mal dan sebagainya. Nah, urutannya seperti itu dan akan dievaluasi setiap 7 hari. Bahkan Kang, ada daerah yang turun kelas, contohnya Kabupaten Garut, dari tadinya sudah biru, kemarin terpaksa dengan berat hati saya umumkan turun lagi ke kuning. Ini menandakan tiap waktu kita evaluasi jangan sampai terlena, jangan sampai kewaspadaan turun, karena dari hasil baik-baik bisa jadi kurang baik dan buruk. Nah, itulah kenapa kita lakukan. Terakhir dari saya, untuk memastikan adaptasi kebiasaan baru di zona biru ini berjalan dengan baik, kita siapkan kewaspadaan 627 mobil COVID. Jadi saya mengkonversi mobil ambulan, Mas, yang biasa ada di kecamatan, dijadikan mobil testing COVID, jumlahnya 627. Dan kita punya lab BSL-3, satu-satunya di Indonesia, BSL-3 berbentuk mobil, sudah mulai beredar untuk ngetes 200 sampel per hari. Nah, inilah cara Jawa Barat menggerakkan ekonomi dengan dasar kesehatan yang sudah siap, angka reproduksi rendah, tapi tetap waspada, dan tetap kepada yang kuning kita kasih dosis-dosis pengetatan sesuai dengan kadar dan wilayah risikonya. Baik, Kang Emil. Ini selanjutnya mungkin saya ke Dokter Pandu terlebih dahulu menyambung penjelasan yang tadi telah diungkapkan oleh Kang Emil. Dokter Pandu, bagaimana Anda melihat pembatasan sosial proporsional di Jawa Barat hingga saat ini, dan apakah dengan indeks reproduksi tadi yang sempat dikatakan masih dinamis begitu ya, sudah tepat pembagian ini dilakukan, Dokter Pandu? Ya, kalau kita melihat bahwa itu kan salah satu indikator yang penting adalah angka reproduktif efektif. Walaupun Jawa Barat sudah rendah di bawah 1, itu artinya kan virus sudah terkendali. Tapi kan tidak terkendali 100% karena masih bersifat dinamis. Dan kita melihat bahwa di beberapa wilayah masih perlu kewaspadaan yang tinggi. Jadi sikap kehati-hatian ini patut ditiru oleh semua kepala daerah, gitu, bahwa ketika ingin melonggarkan atau masuk ke tahapan adaptasi kebiasaan baru, itu diikuti dengan kewaspadaan yang makin tinggi. Jadi testing harus semakin meningkat, kontak tracing dengan semakin meningkat. Dengan demikian kita akan memasuki daerah atau wilayah yang lebih aman. Karena rasa aman ini akan sangat menjadi penting dalam kehidupan masyarakat sebelum memasuki kehidupan baru tadi. Jadi sikap adaptasi ini suatu adaptasi yang dimana sekaligus membuka kemungkinan kegiatan ekonomi dan sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan besarnya masalah yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, sikap adaptasi kebiasaan baru yang benar-benar harus diterapkan dari berbagai sisi begitu ya, Dokter Pandu. Ini mungkin kita ke Pak Ngadiran selanjutnya. Kalau Asosiasi Pedagang Pasar sendiri, apa sebetulnya yang saat ini diprioritaskan oleh para pedagang yang diinginkan? Baik, Assalamualaikum, selamat malam Kang Emil, Dokter Pandu. Terima kasih dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Kang Emil tadi, termasuk Pak Dokter, di mana ada langkah-langkah yang sangat terukur yang disampaikan oleh Kang Emil. Tentu kami mengapresiasi dan kami menyambut baik. Berharap betul kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang ada di pasar tradisional untuk tetap patuh, mematuhi SOP ataupun langkah yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pemda ataupun oleh pemerintah daerah setempat. Dan kami memohon dan menghimbau kepada para pengelola pasar, khususnya pada para teman-teman pedagang pasar, hendaknya pedagang pasar itu juga dilakukan rapid test ataupun tes untuk mengetahui, agar supaya saudara-saudara kami yang ada di pasar ini apabila diduga atau apabila ditemukan ada yang memang patut harus mengasingkan diri atau namanya harus menjaga diri, ini harus dengan besar hati. Demikian pula kepada para pengunjung. Artinya dalam pasar atau yang jelas kalau mall itu kan lebih mudah karena pintu masuk dan keluarnya itu sudah terbatas atau boleh dikatakan itu terukur sekali. Tetapi di pasar tradisional yang pasarnya atau pintu masuk keluarnya itu menyebar di mana-mana, ini harus mempunyai cara dan kiat khusus kerjasama bagaimana dengan pemerintah daerah. Bukan hanya diserahkan kepada pengelola pasar,
atau kepada pedagang saja, tetapi juga pada pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana mengerahkan semua jajaran yang terkait, baik misalnya Pol PP ataupun pejabat instansi terkait lain dalam rangka turut menjaga agar supaya di mana arah pengunjung harus masuk, di mana mereka harus dilakukan pengecekan agar supaya semua juga harus menggunakan masker, harus melalui cuci tangan, dan ini harus disediakan dengan baik. Karena kami juga prihatin kadang-kadang melihat ada beberapa di situ tempat cuci tangan, airnya kurang, sabunnya habis, tidak dikontrol. Ini kan juga tidak boleh terjadi. Hal itu tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, ayo kita kerjasama yang baik agar supaya pengendalian ini cepat teratasi. Jadi jangan sampai nanti ada tuduhan-tuduhan atau ada sasaran-sasaran bahwa pasar tradisional menjadi pusat baru. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Nah, Ini mungkin jadi yang nanti. kita berharap sekali demikian. Ya baik, ini kekhawatiran akan timbulnya klaster-klaster baru begitu tadi Pak Ngadiran sempat mengatakan juga diharapkan ada titik masuk dan juga titik keluar yang pasti begitu dari pasar. Kang Emil menanggapi adanya kemungkinan klaster-klaster COVID-19 baru terbentuk ini bagaimana Kang? Dijawab usai jeda berikut. Kang Emil, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Masih ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga ada Pak Ngadiran, Waketum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dan juga ada Dr. Pandu Epidemiolog dari Universitas Indonesia. Kita ke Kang Emil. Kang Emil tadi sempat dikatakan oleh Pak Ngadiran tentang kekhawatiran adanya klaster-klaster baru dalam hal ini klaster pasar. Begitu apa yang akan dilakukan antisipasi langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Barat untuk timbulnya klaster-klaster baru ini tidak hanya di pasar saja tapi juga di tempat-tempat kerumunan lainnya. Ya, jadi dari data ilmiah yang kita dapat, yang harus diwaspadai itu ada 2 kelompok di hari-hari ini, yaitu aktivitas di pasar dan pergerakan orang dari Jakarta yang masih bolak-balik juga ke daerah Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, sejak minggu lalu sudah saya perintahkan 627 mobil tes COVID ini fokus di 700 pasar. Terdiri dari 500 pasar tradisional milik pemerintah dan 200 milik swasta. Memang ada dinamika seperti di Cilengsi dan lain sebagainya, saya kira itu nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, hasil kajian kita rata-rata dari temuan 5 pasar yang ditutup karena ada terpapar positif, itu rata-rata tingkat kedisiplinan baik pedagang maupun pembeli itu sangat rendah memakai masker. Hasil kajian mengatakan yang paling utama itu masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Nah, oleh karena itu saya titip ke Pengadilan, tolong daripada nanti pasarnya ditutup gara-gara ada ketidakdisiplinan 1-2 pedagang, tolong dihimbau terus-menerus agar pedagangnya pakai masker dan juga tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker. Dua-duanya ini kan bisa saling menulari kira-kira begitu. Dan khusus pada pedagang pasar saya titip kalau bisa juga pakai sarung tangan karena kan pegang uang dari pelanggan, pegang barang atau bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini salah satu cara kita untuk memastikan pasar kembali bergeliat ya tanpa ada hal-hal yang negatif selama interaksi di saat adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, mulai besok juga shopping mall sudah mulai dibuka. Itu relatif seperti tadi Pak Ngadiran sampaikan, kalau mall relatif mudah terkendali karena satu manajemen, tingkat kepatuhannya juga lebih mudah dikendalikan dibandingkan di pasar tradisional. Jadi itulah tantangan Jabar untuk menjaga agar angka reproduksi tetap rendah di bawah 1, kasus tidak banyak. Kami melakukan pengetesan yang per hari ini sudah hampir 60.000 PCR, tes PCR Pak Pandu, dan 140.000 tes rapid test. Jadi tingkat positif
kami terhadap PCR itu hanya 4,4%. Kan hari ini Jawa Barat 2.600 terhadap 58.000 tes PCR. Standar WHO meminta kita di bawah 5% selama 3 minggu. Jadi Jawa Barat dengan berbagai standar sudah masuk kategori yang terkendali. Nah, kalau pasarnya bisa kita kendalikan, Mas, dengan tes masif oleh 627 mobil tadi dan edukasi dari pedagang pasar sendiri, saya meyakini harusnya Jawa Barat bisa mengendalikan potensi klaster dari pasar. Tinggal mengawasi pergerakan yang saya khawatir Bodebek, karena memang tinggalnya di Bodebek tapi kan kerjanya di Jakarta, warawiri naik kendaraan. Maka saya perintahkan kepala daerah untuk sampling testing di stasiun, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, untuk memastikan apakah ada situasi anomali yang harus diwaspadai di stasiun Depok, Bogor, Bekasi menuju Jakarta. Inilah tindakan yang sangat ketat dari Jawa Barat untuk memastikan kita, dan per hari ini juga kita total kasus bukan lagi sempat selalu kedua, kemudian Jatim sekarang menggeser, kemudian Sulawesi Selatan juga. Nah, Jawa Barat terus menahan dengan teori-teori yang sebenarnya mayoritas itu dikasih tahu oleh Dr. Panduryono. Saya suka baca tweetnya dan lain sebagainya. Sangat ilmiah, Jawa Barat sangat ilmiah. Kami sangat ingin mengambil keputusan dengan mendengarkan para ahli, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira itu kelebihan Jawa Barat. Ini terkait dengan kawasan wisata, Puncak pada saat ini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah begitu. Ini melihat keramaian kerumunan kendaraan di Puncak saat ini bagaimana, Kang? Ya, saya sudah rekomendasikan, karena kan beda dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta kan bisa kendali teknis langsung secara aturan perundang-undangan. Kalau kami kan rekomendasi ke bupati, rekomendasi ke wali kota, kira-kira begitu. Nah, contoh Pangandaran, sudah 0 kasus, tiba-tiba kemarin 5 kasus pendatang dari Jakarta masuk, sehingga langsung diswab dan dikarantina, kira-kira begitu. Nah, saya juga sudah menghimbau ke Bupati Bogor, pembukaan wisata ini bertahap. Secara umum pariwisata ini kan punya resiko, maka tahap 1 itu adalah wisata outdoor siang, kira-kira begitu. Yang hiburan malam dan kegiatan wisata atau hiburan yang malam itu dan indoor itu kita tunda dulu, karena Korea Selatan kan second wave-nya datang dari hiburan malam, kira-kira begitu. Maka rekomendasi pertama kita kepada kepala daerah Jawa Barat, kalau mau buka pariwisata outdoor dan siang, tunda dulu yang malam dan indoor. Nah, yang siang juga tahap 1-nya warga Jawa Barat dulu, jangan menerima warga dari luar Jawa Barat. Maka di Puncak ini mayoritas masih Jakarta kita pantau. Nah, ini sedang kita koordinasikan dengan Kapolda dan lain-lain supaya jangan euforia warga di daerah masih banyak kasus, kemudian mungkin cari hiburan ke Puncak dan sebagainya, akhirnya Bogor nggak selesai gitu kan. Nah, ini yang nggak mudah lah, tapi kita akan koordinasikan lebih baik lagi. Baik, Kang Emil. Dokter Pandu, ini untuk menjaga tadi indeks reproduksi COVID-19 di Jawa Barat tetap di bawah 1, begitu agar tidak ada klaster-klaster baru yang terbentuk. Sebetulnya bagaimana apa yang harus dilakukan dan bagaimana penjelasan ilmiah adanya penambahan klaster ataupun adanya tiba-tiba lonjakan pasien COVID-19 begitu, Kang? Dokter. Ya, ini memang Jawa Barat ini ibarat gadis cantik ya. Itu banyak didatangi orang, termasuk orang-orang Jakarta. Jadi godaannya besar sekali dan bagaimana supaya waspadanya perlu ditingkatkan terus. Karena banyak orang dari Jakarta yang daerah masih tingkat penularannya tinggi, masuk ke wilayah yang relatif di mana penurunannya sudah mulai konsisten. Nah, ini yang perlu antisipasi. Jadi memang paling sulit di Jawa Barat karena strukturnya di mana tanggung jawabnya ada di wilayah kabupaten atau di kota. Jadi kalau saya melihat sih walaupun demikian itu bukan kesulitan, ini tantangan. Jadi koordinasi dengan bupati dan wali kota itu saya lihat harmonis. Itu yang membuat Jawa Barat walaupun banyak godaan untuk terjadi peningkatan kasus, kelihatannya berhasil menekan itu. Jadi yang kenapa bisa berhasil menekan? Karena antisipasi testing tadi. Pasti akan ada kegiatan peningkatan kasus, tapi peningkatan kasus itu segera teridentifikasi dengan kecepatan testing dan surveillance-nya, kemudian melakukan kontak tracing yang cukup baik, rasionya antara kasus dan jumlah yang harus di tracing itu cukup banyak,
dan juga akhirnya hasil mengisolasi. Jadi tidak akan terjadi ledakan yang tinggi, tapi ada peningkatan kasus yang bisa langsung diatasi. Ini pendekatannya lokal-lokal yang nanti supaya secara keseluruhan itu memberikan dampak yang sinergis. Karena kita akan beralih menjadi pembatasan sosial yang berskala besar satu provinsi, nanti sifatnya lebih ke arah lokal-lokal. Bila ada peningkatan kasus secara lokal, diatasi lokal. Walaupun itu pasar, kerumunan, tempat pariwisata, dan sebagainya, itu sudah teridentifikasi, sudah dipetakan, sehingga lebih mudah mengantisipasi untuk segera melakukan. Seperti tadi melakukan testing di stasiun atau di terminal. Itu suatu pemikiran yang luar biasa menurut saya, karena sudah teridentifikasi. Kebanyakan orang tidak mengidentifikasi atau tidak mengantisipasi. Jadi menurut saya Jawa Barat kelebihannya di situ dibandingkan wilayah lainnya, antisipasi dan bisa melakukan tes yang cepat dan bisa menekan untuk melakukan isolasi tadi. Jadi ini harus teruskan terus Pak Ridwan Kamil, karena saya percaya Jawa Barat ini akan terus-menerus di bawah 1 dan kelihatannya konsisten di bawah 1 walaupun ada dinamika yang tidak banyak meningkat, dan saya kira akan jauh lebih aman dan kita lebih percaya bahwa ini memang akhirnya Jawa Barat menjadi wilayah yang relatif aman dan juga bisa lebih produktif, kehidupan ekonominya bisa pulih lebih cepat. Pasti dan juga tracing yang agresif begitu ya, Dokter Pandu. Dan Betul selanjutnya, sekali. Dan selanjutnya kami akan ke Pak Ngadiran terkait bagaimana dengan kesiapan sosialisasi Asosiasi Pedagang Pasar ini untuk kemudian memberikan pendidikan protokol kesehatan bagi seluruh pedagang pasar. Tadi Kang Emil sempat mengatakan ada 700 pasar di Provinsi Jawa Barat. Kita bahas nanti usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal PSBB proporsional di Provinsi Jawa Barat. Ya, kita akan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, tadi sempat diungkapkan kepercayaan diri begitu Dokter Pandu terkait dengan Jawa Barat yang bisa akan terus mengontrol indeks reproduksi COVID-19 di bawah angka 1 begitu. Namun ini kita masuk di segmen terakhir dialog Kang Emil. Apa yang kemudian yang akan dipersiapkan untuk menghindari adanya gelombang kedua atau second wave dari COVID-19 yang mungkin saja terjadi apabila PSBB proporsional adaptasi kebiasaan baru ini diberlakukan? Ya, seperti tadi saya bilang, kami ini selalu mendengar, kami tidak mau so tahu urusan keilmuannya, tapi keputusan politik ada di saya, sehingga lahir batin saya sering istiqoroh juga supaya keputusan kami ini tidak keliru, kan begitu ya, menyangkut jutaan orang, apalagi penduduk Jawa Barat kan 50 juta. Jadi saya sama Presiden Korea Selatan itu sama-sama ngurus 50 juta orang, tapi duit Gubernur Jawa Barat cuma 1% dari uangnya Presiden Korea Selatan. Jadi ya, di sini harus lebih inovatif, lebih cari cara yang ampuh dan lain sebagainya. Nah, di masa 70% yang sedang AKB dan 30% lanjut PSBB ini, tadi kuncinya adalah selalu ada contact tracing yang agresif, makanya saya berinovasi 627 ambulan kita konversi jadi mobil COVID test gitu kan. Ada yang berbentuk rapid test, ada yang swab PCR. Nah, hanya dengan itu kita bisa mengawal. Jadi kalau ditanya apakah ada gelombang kedua, saya kalau lihat kajian-kajian mengatakan gelombang 2 itu akan datang, tapi kita lebih siap. Jadi nanti kurvanya tidak setinggi gelombang pertama karena kita kaget kan disergap diinterupsi. Nanti gelombang kedua mungkin ada, tapi kurvanya lebih landai. Nanti gelombang 3 landai sampai mungkin virus itu hilang karena vaksin dan obat. Nah, Jawa Barat kira-kira skenario-nya seperti itu. Saya nggak akan bilang bahwa pasti tidak akan gelombang 2, tapi menyiapkan terhadap hadirnya gelombang kedua ini jauh lebih siap lah. Tapi ekonomi kita kan udah membaik, Mas. Saya contohnya bansos kan hanya sampai bulan Juli kira-kira skenario-nya. Nah, kalau Juli ekonominya masih di bawah kan agak susah. Nah, dengan ekonomi dibuka, maka orang yang kena PHK dirumahkan, nggak dapat penghasilan, dalam sebulan Juni dan bulan Juli ini lama-lama kan sudah naik sehingga penerima bansos bisa berkurang sehingga anggaran negara bisa digeser untuk pembangunan. Nah, inilah buka tutup
kebijakan lah kira-kira begitu ya. Tapi apapun itu keputusan kami pasti berdasarkan input dari para ahli sehingga ada risiko tidak yakin 100% tapi terukur dan melihat cara kami menangani di Jawa Barat dengan mendengarkan para ahli ini, ya hasilnya seperti tadi, angka-angka membuktikan bahwa hasil tidak membohongi proses-proses yang kami lakukan di Jawa Barat. Saya kira itu. Baik, Kang Emil. Mungkin selanjutnya saya ke Pengadiran terkait dengan kesiapan para pedagang pasar. Tadi dikatakan ada 700 pasar di Provinsi Jawa Barat. Begitu, apakah sosialisasi protokol kesehatan yang ketat ini sudah bisa diterapkan kepada seluruh pedagang dan juga termasuk kepada pembeli nantinya akan berinteraksi di pasar? Ya, terima kasih Pak Gut, Kang Emil, yang sudah melakukan sosialisasi ini pada semua warga. Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua pedagang dan masyarakat yang akan belanja ke pasar harus bisa memenuhi atau mematuhi aturan-aturan di mana jangan sampai yang anjuran atau kewajiban memakai masker itu tidak dilakukan, cuci tangan tidak dilakukan atau tidak disediakan. Betul-betul di pasar tradisional ini di mana pintu masuk, di mana pintu keluar, di mana menjaga jarak agar supaya betul-betul itu dipatuhi oleh para pedagang dan para konsumen. Dan mohon dengan hormat di sini kepada PLPP ataupun jajaran pembayang terkait untuk bisa dikerahkan membantu agar supaya di pasar tradisional tidak hanya diserahkan kepada pengelola ataupun security yang ada di pasar, di mana pengelola juga sangat sedikit jumlahnya, apalagi security yang ada di pasar juga tidak memadai. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kebijakan yang ada atau yang diterapkan oleh para pimpinan atau pejabat pemerintah daerah, ini akan bisa membantu percepatan pengendalian yang mana di pasar tradisional dianggap itu dimungkinkan akan ada penyebaran baru apabila ini dilakukan pembukaan dengan bebas. Nah, oleh karena itu pengendalian memang harus dijaga oleh semua pihak. Saya pikir itu yang penting dan terima kasih kepada Kang Emil yang selalu aktif mensosialisasikan dan mengerahkan kepada pejabat atau instansi yang ada di jajarannya untuk menjaga bukan hanya di sekolahan, bukan hanya di keramaian-keramaian kendaraan umum, tetapi terutama adalah di pasar-pasar tradisional agar supaya penglihatan ekonomi ini akan bisa, walaupun belum cepat pulih, tapi paling tidak saudara-saudara kami ini akan bisa mendapatkan penghasilan walaupun kecil, tetapi tahapannya untuk pulih memang lama, tapi paling tidak ini ada income kembali. Baik, jadi Asosiasi Pedagang Pasar menginginkan adanya rapid test yang cukup agresif atau massal begitu dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di sana ya Pak Ngadiran, dan juga tadi berbagai aspek-aspek yang harus diperhatikan apabila nanti termasuk pintu masuk pintu keluar tadi. Mungkin selanjutnya saya ke Dr. Pandu, ini terkait dengan kalau kita melihat berita belakangan banyak sekali warga yang mengusir petugas yang melakukan rapid test, begitu juga terjadi di salah satu pasar di Jawa Barat nampaknya. Kalau Anda mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih ilmiah begitu kepada masyarakat agar hal-hal seperti ini bisa tidak terulang kembali begitu masyarakat yang kemudian mengusir petugas yang melakukan pengetesan cepat atau rapid test. Ya, jadi rapid test itu kan hanya untuk mengidentifikasi apakah penularan masih ada. Bukan berarti melarang pedagang untuk tidak berdagang. Dan mungkin kita harus lebih bijak dalam pemahaman ini. Kalau didapatkan positif, sebaiknya jangan ditutup pasarnya, tapi pedagang yang positif yang dianjurkan untuk mengisolasi dulu, untuk mengisolasi diri, supaya tidak berdagang, sehingga dia juga tidak menularkan pada keluarganya juga. Karena dia harusnya berterima kasih, akhirnya, saya tahu saya membawa virus dan saya tidak mau menularkan pada yang lainnya, masuk pada teman-teman pedagang ataupun pada keluarga. Jadi ini harus dilihat positif seperti itu. Kedua, kita mohon kepada Pemda di Jawa Barat, Pemda di setiap wilayah seperti kabupaten dan kota, supaya pembatasan sosialnya sekarang sudah mulai lokal. Jadi melibatkan mikro lah istilahnya. Jadi misalnya lingkungan pasar, lingkungan tempat tinggal, itu menjadi
Jadi yang bertanggung jawab bukan hanya pemerintah, tapi juga paguyuban dari pedagang juga harus melakukan reorganisasi dan melindungi di antara mereka, antara lain menjamin supaya protokol kesehatannya dijaga. Misalnya semuanya harus pakai masker, karena pakai masker itu ternyata dampaknya luar biasa. Kalau setiap orang pakai masker, itu bisa menurunkan sampai lebih dari sepertiganya. Apalagi kalau dikombinasi dengan misalnya menjaga jarak dan juga selalu cuci tangan, itu bisa rendah sekali. Kita tahu bahwa sekarang ini masih tinggi risikonya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berusaha, boleh mencari nafkah, tapi kita harus juga melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain. Salah satu adalah menggunakan masker. Kami juga akan kampanyekan pakai masker melalui pasar-pasar tradisional. Kami tahu bahwa masalahnya juga lebih kompleks daripada itu, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di wilayah pasar tradisional untuk tetap menjadi suatu sarana aktivitas ekonomi rakyat yang lebih aman, karena kita melindungi bukan hanya pedagang, tapi juga melindungi masyarakat yang setiap hari memanfaatkan pasar tradisional ini. Jadi kita akan ke arah sana juga membantu Pak Ridwan Kamil dan teman-teman supaya bisa membantu komunikasi lah, karena berkomunikasi itu jadi penting, dan dukungan-dukungan atau ada salah paham, miskomunikasi atau rasa diisolasi dan sebagainya, dan kita bisa komunikasikan menjadi perhatian bersama dan dipahami bahwa ini untuk kepentingan bersama. Oke, jadi edukasi itu sangat penting ya terkait dengan rapid test ini agar tidak terulang kembali adanya pengusiran petugas rapid test di pusat kerumunan. Mungkin Kang Emil singkat saja, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adanya pengusiran petugas yang melaksanakan rapid test, salah satunya di Pasar Cilengsi di Jawa Barat? Iya, setelah saya teliti, itu sifat penolakan itu sebenarnya miskomunikasi, jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa seolah-olah sekarang ada gejala menolak dites. Semua tuh mau dites ya, apalagi gratis kan. Yang kemarin terjadi di Cilengsi itu karena mereka pernah dites dan hasil tesnya belum diumumkan, kok sudah ada tes lagi, kira-kira begitu. Karena setelah dites pertama sampai ke pengetesan kedua, mereka merasa dirugikan karena ada ketidakpastian, sehingga warga tidak mau datang, kira-kira gitu ya. Makanya tadi sudah betul masukan dari Pak Pandu yang akan saya rapatkan besok, agar setiap hasil tes segera diumumkan dan tidak harus selalu pasarnya itu ditutup ya, kecuali jumlah yang positifnya mungkin ada indeks yang dianggap masif gitu. Kalau cuma 1-2 orang di skala besar yang jumlahnya ribuan kan kasihan secara ekonomi. Dan saya akan melaksanakan yang tadi disebut Pak Pandu dan sudah dilaksanakan, yaitu pembatasan sosial berskala mikro, yaitu 54 desa di Jawa Barat dari 5.300 masih zona merah. Maka kami 627 tadi menggempur 700 pasar dan menggempur 54 desa seperti di mana di Garut ya, desanya kena langsung 200-an di swab sewarga desa untuk memastikan tidak ada penyebaran. Nah, inilah cara-cara Jawa Barat skala mikro sambil mengedukasi supaya tidak ada penolakan-penolakan yang datang dari miskomunikasi. Oleh karena itu TNI Polri saya minta selalu mengawal 627 mobil COVID test ini supaya dalam proses mendatangi mereka yang akan dites di pasar-pasar tentulah kewibawaan aparat bisa memperkuat kedisiplinan dari warga. Ini semua tuh memang tidak nyaman ya, tapi demi keamanan. Ya mudah-mudahan cerita-cerita di Jawa Barat ini bisa menjadi penguat buat kami bahwa solusi itu kurang lebih sudah ada di depan mata, tinggal kita disiplin saja. Dengan 3 cara, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik Kang Emil, dan semoga ini bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia agar terus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kita berperan cukup besar begitu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan 3 cara yang tadi diungkapkan oleh Kang Emil. Baik Bapak-Bapak, terima kasih untuk dialog pada malam hari ini. Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan juga Pak Ngadiran, Waketum APPSI, dan juga Dr. Pandu Riono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada malam hari ini dan selamat malam. Tumpahan minyak dari KMP Dharma Rucita yang karam Jumat dini hari lalu di Pelabuhan Pandang Bayi, Karangasem, Bali masih terus terjadi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.